Selamat pagi, selamat datang di GKI Menteng, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah pada minggu hari ini, Minggu 8 Mei 2022 akan dilayani oleh Saudara Victor Alexander Wibowo, mahasiswa UKDW, dengan tema Everlasting Life. Kegiatan PA Jumat. PA akan diadakan tanggal 13 Mei 2022 pukul 20. Akan diadakan via Zoom, tema Membangkitkan Harapan. Bapak Ibu jemaat dan simpatisan diundang untuk ikut ambil bagian dalam pendalaman Alkitab. Kegiatan persekutuan remaja akan diadakan pada tanggal 13 Mei 2022 pukul 18. Akan diadakan via Google Meet. Tema Firman Tuhan itu jawaban. Kepada para remaja diundang untuk bergabung dan bersekutu dalam persekutuan remaja ini. PMJ akan diadakan pada hari Sabtu 14 Mei pukul 11. Mohon dukungan jemaat dan simpatisan. Pada ibadah hari ini akan dilangsungkan penerimaan jemaat atas diri Pak Simpson HP Simanjuntak dari Gereja GKMI. Kami menyambut dan bersukacita kiranya kita bisa bersama-sama menjadi keluarga GKI Menteng dan melayani bersama. Panitia Paskah akan menyumbangkan dana aksi puasa Paskah ke Rachel House. Kita akan melihat video berikut. Pengumpulan tali kasih akan diperpanjang sampai akhir Mei 2022 dengan mengirimkan ke rekening majelis jemaat dengan diakhiri nominal 22. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ada begitu banyak anak di Indonesia yang hidup dalam kesakitan karena penyakit serius. Hanya sedikit yang memiliki akses untuk perawatan paliatif atau perawatan untuk meringankan rasa sakit. Sejak 2006, Rachel House hadir memberikan pelayanan untuk meringankan rasa sakit bagi anak-anak yang terkena kanker, HIV, dan penyakit serius lainnya secara gratis. Rachel House memberi perawatan klinis untuk meredakan rasa sakit yang dirasakan oleh anak-anak. Rachel House juga menolong dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual. Bukan hanya untuk anak-anak yang sakit, tapi juga bagi keluarganya. Biaya yang dibutuhkan per pasien adalah sekitar 2,7 juta rupiah per bulan atau sekitar 32.400.000 selama setahun. Tentu ini bukan biaya yang murah untuk anak-anak dengan orang tua yang berpenghasilan kurang. Rachel House has done her part. Now, it's our turn to be an extension of God's love. Tali kasih bisa diberikan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Majelis Jemaat GKI Menteng dengan diakhiri nominal 22. Pengumpulan dana paling lambat tanggal 31 Mei 2022. Mari bergandengan menolong sesama. Tuhan Yesus memberkati.
dan dalam keadaan sehat, dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui link yang akan dibagikan di grup GIG atau melalui TU GKI Menteng paling lambat hari Kamis. Demikian warta jemaat minggu ini. Saat ini marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah. Jemaat dimohon berdiri. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Dengan hati yang siap menghadap Tuhan, marilah kita mengangkat hati dan mengarahkan pikiran sembari menyanyi bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan.
Bapak Ibu dan Saudara, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu gitu ya. Karena tak kenal maka tak sayang, meskipun sudah kenal belum tentu sayang. Nama saya adalah Victor Alexander Wibowo. Saya adalah salah seorang mahasiswa aktif di salah satu universitas di Jogja, Universitas Kristen Duta Wacana gitu ya. Saya sekarang masih semester 6 dan tujuan saya di sini adalah untuk melaksanakan tugas praktek homiletika atau praktek khotbah. Dan berkaitan dengan ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GKI Menteng yang telah bersedia untuk menerima saya bisa melayani dan berpraktek di sini. Salam kenal. Nah, saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah everlasting life atau kehidupan abadi. Dan melalui perenungan kita pada hari ini, kita diajak untuk dapat memahami konsep kehidupan abadi. Dan terlebih lagi kita pada hari ini diharapkan untuk dapat menjalankan konsep everlasting life ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Kristus Tuhan kami, pada hari ini kami datang di dalam berbagai pengakuan bahwa kami seringkali terlalu mementingkan diri kami sendiri. Kami mau mengaku bahwa kami seringkali telah melupakan diri-Mu yang adalah sumber keselamatan kami. Dan tidak hanya itu juga, kami juga seringkali menjadi batu sandungan bagi sesama rekan pelayanan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada hari ini ajarilah kami dan tuntunlah kami ke dalam jalan yang benar. Ya Tuhan, inilah doa dan pengakuan dosa dan permohonan kami. Kiranya Engkau memaafkan kami Tuhan. Amin. Meski tak layak
Di dalam lingkup kasih Tuhan yang tak terbatas, terimalah berita anugerah yang diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasangkan itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarnya, terlebih lagi melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Syukur kepada Allah. Berikan salam damai untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama memohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan Sabda Tuhan. Ya Tuhan kami yang hidup, setiap kami di sini rindu untuk dapat dituntun oleh kehendak-Mu yang benar. Kami tahu ya Tuhan bahwa kehendak-Mu itu sudah Engkau nyatakan dalam firman-Mu. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan, melalui pembacaan serta perenungan akan firman-Mu itu, berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Ajarilah kami untuk dapat mengerti, dan kami mohon ya Roh Kudus, sertailah kami agar firman yang telah kami renungkan itu dapat kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari kami. Amin. Gembalaku
Saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Bacaan kita diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu sedang musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Lalu Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaanku yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, saudara-saudara, suatu kali ada seorang teman, sebut saja namanya Johannes, bercerita kepada saya. Ceritanya itu diawali dengan penggambaran betapa senangnya Johannes, karena dia bisa berlibur bersama keluarganya, anak dan kedua istrinya, kedua anaknya, Dia senang ketika melihat anak-anaknya begitu senang bermain. Namun Johannes kemudian berkata kepada saya, seketika kesenangannya itu sirna. Karena Johannes berkata kepada saya, itu karena dalam pikiran saya terlintas sebuah pertanyaan. Lalu katanya kepada saya, pertanyaan itu, apakah yang abadi di bawah sinar matahari? Bagi dia semuanya tidak ada yang abadi. Lalu lanjutnya dan ironisnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, semakin aku mencintai yang tidak abadi itu, dalam hal ini anak dan istrinya, semakin sakit rasanya, kata Johannes. Dan tidak lama kemudian ia bertanya kembali kepada saya, katanya, jika semua yang ada di bawah matahari ini adalah hal yang fana, lantas apakah makna kehidupan ini? Nah, saudara-saudara yang terkasih, melalui cerita teman saya ini, saya kira ini sudah cukup menjelaskan, bahwa mengetahui segala sesuatu yang tidak abadi, kenyataan akan hal itu, dapat seketika membuat suasana yang senang kemudian menjadi muram. Dan saudara-saudara mengutip tulisan Matt McCullough yang berkata bahwa ketika kita telah belajar untuk mendalami beban dari pertanyaan dan imajinasi yang pengalaman yang dialami oleh teman saya itu, kita telah siap untuk bisa memahami mengapa Yesus begitu sering berbicara tentang kehidupan kekal. Saya kira kutipan yang saya ambil dari perkataan McCullough ini penting untuk kita pegang hari ini. Karena hanya dengan demikianlah kita bisa memahami betapa powerfulnya
berita Injil tentang kehidupan kekal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini teks kita juga membahas tentang kehidupan kekal. Melalui pembacaan serta perenungan teks kita pada hari ini, kita diharapkan untuk dapat mengerti konsep kehidupan kekal itu, gitu ya. Dan terlebih lagi kita bisa menjalaninya, mewujudkannya dalam dunia ini. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu dan Saudara, sebelum lebih jauh mungkin ada baiknya untuk kita memahami terlebih dahulu konsep kehidupan kekal, gitu ya. Tapi seringkali juga dalam bahasa Inggris ditranslate sebagai everlasting life, dan itu menjadi tema kita hari ini. Nah, sebenarnya dari manakah konsep kehidupan abadi ini, Bapak Ibu dan Saudara? Kalau kita pernah dengar kata-kata kekal, kehidupan kekal, ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu dan Saudara mungkin? Pertama kali di kisah perjanjian lama, Bapak Ibu dan Saudara. Ya, tepatnya di kisah manusia dan Taman Eden. Kita ingat ya Bapak Ibu dan Saudara tentang kisah ini. Dalam kisah ini diceritakan dalam pasal yang kedua bahwa Allah waktu itu menciptakan taman di Eden, lalu disitulah kemudian Allah menumbuhkan berbagai pohon di bumi, gitu ya. Dan kemudian di situ ada 2 pohon yang secara spesifik disebutkan Bapak Ibu dan Saudara. Ada yang tahu pohon apa ini? Ada 2 pohonnya. Ayo, ada yang bisa jawab enggak Bapak Ibu? Yang satu, ya Bapak? Lupa, oke. Ya, pohon yang pertama itu pohon kehidupan. Dan pohon yang kedua adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Ini dalam Kejadian 2 ayat 9. Nah, Bapak dan Saudara, pada mulanya dalam kisah ini diceritakan bahwa sebenarnya manusia itu diberikan kesempatan untuk dapat hidup kekal bersama Sang Ilahi. Jadi konsepnya itu kita manusia awalnya itu diundang dalam persekutuan kekal gitu bersama Sang Ilahi. Dan cara untuk kita terus bisa bersekutu dengan Sang Ilahi itu yaitu dengan memakan buah dari pohon kehidupan. Jadi pohon kehidupan itu ibaratnya adalah lambang kehidupan kekal Bapak Ibu dan Saudara. Dan sebaliknya, kalau kita memilih pohon pengetahuan, itu artinya kita memilih hal yang sebaliknya. Nah, celakanya, sayangnya Bapak Ibu dan Saudara, manusia memilih untuk menentukan kehidupannya sendiri terlepas dari hikmat Tuhan. Padahal Tuhan Allah telah memperingatkan bahwa ketika mereka telah memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk, mereka akan mati. Dan benarlah saja Bapak Ibu dan Saudara, kini manusia yang memilih untuk menentukan hidupnya dengan hikmatnya sendiri itu, setelah keluar dari Taman Eden, diusir, dia kemudian mulai melakukan banyak sekali dosa. Kita tahu ceritanya setelah kisah pembuangan ini ada kisah Kain dan Habel. Di situ ada amarah, dosa amarah begitu ya, iri hati, lalu diikuti oleh pembunuhan. Itu semua dilakukan atas kehendak manusia sendiri. Namun Bapak Ibu dan Saudara, setelah masa kejatuhan manusia dalam dosa, Allah kita yang Maha Kasih itu masih ingin bersekutu kembali dengan umatnya. Maka dari itu ia merencanakan suatu hal yang besar, yaitu membuka jalan kembali kepada Sang Bapa. Supaya melalui jalan itu kita dapat bersekutu kembali bersama Allah dalam persekutuan yang kekal. Dan Bapak Saudara, kita tahu puncak dari hal ini adalah melalui diri Yesus Kristus. Yesuslah dalam perjanjian baru sang pohon kehidupan itu, lambang kekekalan itu. Dan Yesus itulah jalan menuju kehidupan kekal, tidak ada yang lain.
Kita ingat ayat Bapak Ibu, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan dalam teks kita pada hari ini juga disebutkan hal yang serupa, barang siapa yang menjadi dombanya, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak dan Saudara, meskipun Allah merencanakan yang baik, tapi tetap saja manusia itu bandel. Manusia tetap saja keras hati dan tidak mau percaya. Dan inilah yang digambarkan oleh Yesus dalam bacaan kita pada ayat 24 dan 25. Orang Yahudi yang mengelilingi dia itu tidak percaya. Dikatakan oleh Yesus mereka telah menolak ajaran Yesus. Dan saudara-saudara, tentunya manusia yang seperti itu akan terus berjalan dalam keangkuhannya sendiri dan dia tentu akan berjalan dalam jalan maut. Nah, Bapak dan Saudara, pertanyaan sekarang adalah apa makna dari kehidupan kekal? Seperti apakah kira-kira gambaran kehidupan kekal? Melanjutkan pembahasan kita yang tadi. Nah, Bapak dan Saudara, kehidupan kekal gitu ya. Kehidupan kekal itu adalah kehidupan, bisa digambarkan seperti itu, yang bebas dari maut. Apa artinya, saudara? Artinya maut bukan lagi tujuan dari kehidupan kita. Melalui percaya kepada Kristus, kita itu seakan mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal. Dan melalui jaminan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa merasakan ya, jika kita kaitkan dengan ilustrasi yang di awal tadi, kalau kita di dunia ini akhirnya ada jaminan untuk pada akhirnya bersama dengan Allah bersekutu kembali, kehidupan ini terasa bukan sia-sia lagi. Jika kita meyakini akan kebenaran berita ini, maka kita bisa menjalani kehidupan ini dengan perasaan yang gembira. Dan terlebih lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, kata jaminan itu sebenarnya bukan menandakan bahwa kehidupan kekal itu nanti bisa kita klaim di akhir. Tetapi kata jaminan itu sebenarnya menandakan bahwa kehidupan kekal itu sudah bersifat saat ini, namun kepenuhannya dipenuhi di akhir nanti. Ini seperti apa yang ditafsirkan oleh Thomas Schreiner gitu ya. Dalam Yohanes 10 ayat 28, sebenarnya di sini mengandung dimensi saat ini dan nanti. Schreiner berkata bahwa kata sudah diberikan gitu ya, itu menandakan bahwa kita bisa mengalami kehidupan kekal itu sekarang. Namun nanti juga kita akan mengalaminya setelah kepenuhannya gitu. Dan apa artinya itu? Kehidupan kekal artinya tidak berarti kita mati lalu hidup kembali gitu ya. Ya, ini memang benar Bapak, Ibu, dan Saudara. Hal ini memang benar, dan kematian dan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesuslah yang menjadi bukti akan hal ini. Namun kehidupan kekal itu juga bisa kita rasakan saat ini dalam bentuk kehidupan yang dipimpin oleh kehendak Allah gitu. Nah, untuk bisa memahami hal ini kita perlu mengerti terlebih dahulu kaitannya antara kerajaan Allah gitu ya, dengan konsep kehidupan kekal dalam Injil Yohanes. Kita bisa buka dalam Matius 19 ayat 16. Nah, di situ dikatakan ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk meroleh hidup yang kekal?" Lalu di ayat 24 Yesus menjawab, "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk lubang jarum daripada seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan Allah."
Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, kata kekal dan kata kerajaan Allah. Artinya semuanya sebenarnya sama. Kalau menurut Kostenberger, sebenarnya ini adalah hal yang sama, equal gitu ya. Nah, apa artinya kalau sama? Jadi sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara, penulis Injil Yohanes dengan penulis Injil Sinoptik itu mau menceritakan kondisi yang sama. Kondisi di mana kita itu bisa bersatu kembali bersama dengan Allah. Cuman menggunakan bahasa yang berbeda. Kalau Injil Yohanes menggunakan kata kehidupan kekal, abadi gitu ya, kadang-kadang dikatakan seperti itu. Kalau Injil Sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas itu menggunakan kata kerajaan Allah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa membayangkan gitu ya, melalui persamaan ini, bahwa kehidupan kekal yang bisa kita alami sekarang itu adalah ibarat seperti kehidupan yang dipimpin oleh Allah gitu ya. Kita bisa melihat ciri-ciri kerajaan Allah misalnya, contohnya. Nah, seperti apakah gambaran kerajaan Allah itu, ciri-ciri kerajaan Allah itu? Kita bisa melihat hal ini melalui sabda atau kabar gembira yang Yesus kabarkan. Di dalam kitab Injil Sinoptik, di situ dijelaskan banyak sekali Yesus yang menyatakan berita pembebasan, berita penyembuhan, dan juga berita pengampunan. Saya akan menjelaskannya lebih detail begitu ya, ciri-cirinya kepada Bapak dan Saudara. Di dalam kerajaan Allah, Bapak dan Saudara, nanti itu akan ada kuasa penyembuhan dari Yesus. Yesus di dalam kisah Injil Sinoptik banyak diceritakan menyembuhkan orang bisu, orang buta disembuhkan menjadi melihat, dan masih banyak mukjizat penyembuhan lain yang dilakukan oleh Yesus. Ini tercatat dalam Matius 9 ayat 32 dan seterusnya. Berkaitan dengan ini, mungkin kita pada saat ini akan ada yang mengkritisi gitu ya. Apa benar hal yang seperti itu dapat kita alami saat ini? Terlebih kenyataan bahwa kita tidak hidup sejaman dengan Yesus. Apa benar kita masih bisa mengalami mukjizat untuk membuktikan bahwa kita merasakan ciri-ciri kerajaan Allah saat ini? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, perlu kita ingat bahwa karya penyembuhan Yesus itu bersifat kreatif, Bapak Ibu dan Saudara. Artinya penyembuhan Yesus dari Allah kita itu tidak selalu berkaitan dengan hal yang supranatural. Namun penyembuhan dari Allah itu bisa juga kita rasakan dalam hal yang bersifat natural. Artinya penyembuhan dari Allah itu bisa kita rasakan melalui perantaraan dokter, obat-obatan yang kita konsumsi, dan mungkin jamu-jamuan yang kita konsumsi. Dan yang kedua, Bapak dan Saudara, ciri-ciri kerajaan Allah, di dalam kerajaannya nanti juga akan ada tindakan penuh kasih terhadap orang berdosa. Kita bisa melihat bagaimana Yesus yang dengan kasihnya itu memperlakukan umat yang telah berdosa. Misalnya dalam kisah Yesus yang makan bersama pemungut cukai, Yesus tidak mikir bahwa dia orang berdosa, Yesus tidak menjauhi mereka, tapi Yesus justru makan bersama mereka. Ini artinya Bapak Ibu dan Saudara, Yesus tidak menolak mereka, melainkan Yesus justru menghampiri mereka karena bagi Yesus bukanlah orang yang sehat yang membutuhkan tabib, melainkan orang sakit. Dan kedatangan Yesus bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk memanggil orang berdosa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, dalam kerajaan Allah itu berkaitan dengan yang pertama dan kedua. Di dalam kerajaannya nanti akan ada pembebasan bagi umat yang tertindas. Penyembuhan itu berkaitan dengan pembebasan. Dan yang pengasihan terhadap orang yang berdosa itu juga merupakan pembebasan. Yesus menaikkan derajat mereka dari penindasan orang-orang di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, inilah gambaran kehidupan kekal yang bersama Yesus nantinya akan terpenuhi itu. Dan inilah yang kita juga bisa rasakan saat ini.
Mungkin masih ada di antara kita yang masih mengalami sakit penyakit, tetapi melalui hal ini, gitu ya Bapak dan Saudara, percayalah bahwa Yesus yang secara kreatif itu dapat menyembuhkan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dengan cara apapun. Dan mungkin saat ini ada dari antara kita yang merasa begitu berdosa dan merasa diri sedemikian kotornya. Melalui hal ini kita bisa sadar dan kita bisa mengampuni diri kita, menerima perlawatan dan kasih pengampunan darinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada dua hal penting untuk kita ingat pada hari ini. Dan satu, kita harus terlebih dahulu percaya bahwa Yesus yang dengan kerelaan hatinya memberikan, kita harus terlebih dahulu percaya kepada Yesus, dan dengan kerelaan hati kita harus membiarkan diri kita dipimpin oleh Allah sepenuhnya. Karena dengan cara inilah kita bisa merasakan ciri-ciri kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Bapak dan Saudara, menjadi percaya artinya membiarkan Allah berotoritas penuh terhadap diri kita, membiarkan Allah menuntun kita. Dalam kata lain, membiarkan Allah menuntun kita ke jalan yang benar. Jika dahulu kita mau menentukan kehidupan kita dengan hikmat ambigu kita itu, kini kita kembali menyerahkan diri kepadanya. Membiarkan Allah menuntun kita. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, inti dari perenungan konsep kehidupan abadi pada hari ini bukan berpuncak pada persoalan apakah kita sudah mengalami kehidupan kekal saat ini. Melainkan inti dari bahan perenungan kita pada hari ini adalah sebenarnya juga terkait dengan bagaimana kehendak Allah dapat terjadi di bumi ini sepenuhnya. Dalam kata lain, surga dan bumi menjadi satu kembali. Kita selalu mengulangi kalimat ini ketika kita berdoa, Bapa kami, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi, seperti di surga. Itu artinya kita mengharapkan adanya persatuan kembali antara yang surga dan dunia, gitu Bapak. Dan melalui inilah panggilan setiap kita pada hari ini, Bapak dan Saudara. Kita sebagai gereja dipanggil untuk menjadi duta kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk dapat melaksanakan ciri-ciri kerajaan Allah supaya banyak orang terberkati dan supaya kerajaan Allah dapat kita alami bersama-sama. Amin, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saat teduh bagi kita semua. Bapak Ibu, dimohon berdiri. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, pada saat ini akan dilangsungkan penerimaan jemaat atas diri Bapak Simpson HP Simanjuntak dari Gereja GKMI. Kami menyambut dan bersukacita kiranya kita bisa bersama-sama menjadi keluarga GKI Menteng dan melayani bersama. Untuk itu, Sekretaris Jemaat akan menyerahkan piagam kepada Pak Simpson. Pak Simpson dimohon berdiri. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini ada begitu banyak hal yang karenanya kami harus mengucap syukur kepadamu. Kami bersyukur atas hari ini, kami bersyukur atas persekutuan yang berjalan dengan lancar, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami renungkan bersama-sama. Pada saat ini juga ya Bapa, kami anak-anakmu bersatu hati dalam doa, menaikkan permohonan-permohonan kami kepadamu. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang berdosa, tetapi kami yakin bahwa Engkau adalah Bapa yang menyambut setiap kami dengan tangan terbuka. Maka dari itu beranilah kami datang untuk menghampirimu dan memohon. Bapak, kami bersyukur atas situasi COVID-19 yang terus membaik, namun tetaplah berikan kami kebijaksanaan sebagai warga masyarakat, agar kami bisa tetap setia melakukan prokes dan bersedia untuk melaksanakan vaksin dan melaksanakan apapun demi kebaikan. Karena hanya dengan cara inilah kami yakin karyamu dapat nyata dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Bapak, pada saat ini kami juga hendak membawa dalam doa saudara-saudari kami yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit, dan juga saudara-saudara kami yang sedang mengalami lemah tubuh. Kiranya Engkau yang Maha Kasih, Engkau yang Maha Penyembuh itu dapat secara kreatif menyembuhkan mereka. Engkau yang menuntun segala proses pengobatan mereka. Ya Bapak, kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami terus boleh sehat dan kami terus boleh mengalami sukacita dalam kehidupan kami. Bapak, pada hari ini kami juga hendak memohon kepadamu agar segala program yang direncanakan oleh gereja kami dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya apa yang telah kami rancang bisa dapat menjadi berkat bagi orang lain dan menyebarkan kerajaan-Mu di bumi ini. Bapa, inilah segala doa, permohonan, dan syukur kami. Doa ini kami naikkan kepadamu dan kami mohon ampun jika doa ini kurang berkenan di hadapan-Mu.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini didasari dengan kesadaran akan pesan firman Tuhan menurut Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, maupun melakukan scan QR Code yang tertera di layar. Marilah kita haturkan persembahan ini dengan diiringi pujian menurut NKB 133, syukur padamu ya Allah. Ke dalam doa. Bapa kami yang sungguh amat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan selama ini. Bapa, puji syukur atas berkat-berkat-Mu. Saat ini kami bawa persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat menopang tugas pelayanan di tempat ini. Berkati dan berilah hikmat pada majelis jemaat dalam pengelolaannya. Juga mampukan kami untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nantikan cerah
Saudara-saudara, hidupilah firman Tuhan dalam kasih dan kesediaan untuk melakukannya dalam kehidupan keseharian. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.